Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yono Maulana, masih di channel Bengkel Web Indonesia. Ya, bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu setelah kemarin mengikuti seleksi NKP SIP-nya? Apakah berhasil? Bagi yang belum berhasil, jangan berputus asa karena masih ada kesempatan lain dan terus lakukan penyempurnaan. Bagi yang sudah berhasil, tentunya harus bersyukur ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dan terus meningkatkan eh, pembelajarannya dengan baik. Oke, di sini saya tidak ingin panjang lebar. Saya hanya ingin sharing seperti biasa. Ini bukanlah sebuah channel resmi atau bukanlah sebagai acuan yang fundamental atau yang memang benar, tetapi ini hanya bagian dari kita sharing pengetahuan, berbagi dengan teman-teman siswa semua. Nah, biasanya seorang siswa kalau sudah dinyatakan lulus seleksi, kemudian mereka menjalani pendidikan, ya, yaitu yang disebut dengan stupa. Kemudian di dalam perjalanannya nanti akan ada juga yang disebut dengan ujian karya tulis, ya, atau di dalam kepolisian sering disebut dengan kartul, ya, karya tulis. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk berbagi informasi, sharing, belajar bersama. Apa itu sih sebetulnya kartul itu, ya, karya tulis itu? Pada prinsipnya karya tulis itu sebetulnya adalah karya ilmiah, secara umum sama lah ya. Tetapi di dalam definisi karya tulis untuk kepolisian, yaitu di dalam menjalani stupa ini, kartul adalah produk tertulis yang disusun dalam bentuk naskah oleh setiap peserta didik SIP, stupa, Lemdiklat Polri. Ya. Jadi secara perorangan, sebagai bagian dari proses pembelajaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban di bidang akademik. Jadi setelah nanti menjalani proses pembelajaran, maka laporan akhir akan ada yang disebut dengan kartul, ya, karya tulis. Nah, karya tulis ini dibuat oleh pribadi masing-masing, ya, oleh perorangan. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Di sini di bagian awal ini saya ingin menjelaskan seperti biasa lebih kepada sistematikanya dulu, ya, sistematikanya dulu. Pastikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu silahkan subscribe channel ini untuk terus mengikuti perkembangan, ya, dan update dari konten-konten yang akan saya terus perbaharui dan akan terus saya isi, ya, sebagai bahan pembelajaran kita bersama, sharing dan diskusi seperti itu. Mengapa saya mengedepankan atau menjelaskan, memaparkan lebih kepada sistematikanya terlebih dahulu? Karena sebuah karya ilmiah biasanya mengacu kepada sistematika yang ada, ya, tentunya mengacu kepada institusi itu sendiri. Saya sampaikan juga, ini bukanlah sebuah sistematika yang benar atau bisa menjadi pedoman benar-benar sesuatu yang pasti, itu tidak, tentunya harus melihat dari lembaga pendidikan masing-masing, ya, seperti itu, nanti dicek lagi. Tetapi kurang lebih saya akan coba menyampaikan pada umumnya, ya, yang sudah kurang lebih nanti seperti apa yang akan saya sampaikan berikut ini, ya. Sebelum kita lanjut, pastikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekali lagi silahkan subscribe dan share video ini kepada teman-teman lainnya sehingga teman-teman lainnya bisa juga ikut mempelajari, ya. Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa karya tulis itu biasanya ada sistematikanya, ya, yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga nanti itulah yang akan dijadikan acuan, petunjuk teknis bagaimana menyusun sebuah karya tulis yang benar, ya. Nah, berikutnya sistematika itu di dalamnya ada apa aja gitu, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, tentu saja ini ada judul, ya. Nah, judul ini dasarnya dari apa, Pak? Gitu kan pertanyaannya. Jadi judul ini biasanya tidak akan lepas dari tema yang diberikan pada saat pendidikan, ya. Kalau seandainya umpamanya tahun ini kita berbicara mengenai
presisi gitu ya, umpamanya transparansi atau berkeadilan, ya nanti tidak akan jauh dari situ biasanya ya, tentang katakanlah transparansi berkeadilan ya. Nah, itu nanti silahkan diolah, dicari apa kira-kira yang tepat ya. Tetapi pada saat Anda memastikan dan mencari judul, itu biasakan dengan mencari permasalahan ya. Cari masalah-masalah yang ada yang selama ini Anda jalani atau katakanlah sesuatu ide ya yang dimana ingin Anda sampaikan. Karena umpamanya di sana terdapat sebuah masalah, maka dibuatlah sebuah judul ini. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua, pada umumnya sebuah karya ilmiah itu tentu saja ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan, lembar persetujuan. Nah, ini biasanya persetujuan dari pembimbing. Kemudian yang berikutnya adalah lembar pengesahan ya. Ini juga sama dari pembimbing dan institusi biasanya. Kemudian yang ketiga ada moto. Ini sama seperti skripsi, biasanya mahasiswa memberikan moto di situ ya. Moto hidup ya, moto hidup para peserta didik tentunya. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar juga ini silahkan dibuat, pada umumnya adalah mengucapkan puji syukur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berkontribusi atau berjasa pada proses penyusunan naskah ilmiah ini. Seperti itu pada umumnya. Kemudian berikutnya itu adalah surat pernyataan, ini juga sama, masih dari peserta didik seperti itu ya. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini daftar isi ini kurang lebih sistematikanya sama ya, sistematikanya sama seperti yang kita tuliskan ini. Nanti ada lembar itu khusus. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dulu pada saat kuliah ya sama seperti itu. Kemudian ada isi bab ya. Nah, isi bab ini apa maksudnya? Ini adalah fundamental dari kartul Anda ya. Ini hal yang sangat penting dari karya tulis Anda, di mana di dalam karya tulis Stukpa ini terdiri dari 3 bab ya. Dari 3 bab. Ya, jadi yang pertama ada bab ke-1, bab kedua dan bab ketiga. Nah, di mana masing-masing bab ini nanti kita akan jelaskan bersama-sama ya. Seperti apa idealnya pembuatan untuk bab ke-1, bab kedua, dan bab ketiga, tentunya di dalam video sharing kita berikutnya ya. Makanya daripada itu, pastikan Anda untuk mensubscribe channel ini supaya Anda tidak terlewatkan informasinya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka menjadi sangat penting ya, terutama apabila institusi Anda meminta untuk memastikan daftar pustakanya adalah dari teori-teori terbaru, dari tahun terbaru gitu ya. Nah, ini nanti pastikan jangan sampai salah, baik secara penulisan maupun sumber yang Anda dapatkan, seperti itu. Dan yang ke-10 adalah lampiran-lampiran yang memang nanti dibutuhkan. Ya, ini sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di dalam kebijakan pada saat Anda melakukan pendidikan ya. Tetapi kembali lagi, di dalam penulisan karya tulis ini yang paling penting adalah Anda pastikan dulu ya, memahami aturan mainnya. Ingat, pastikan dulu memahami aturan mainnya, harus memegang buku petunjuk teknisnya ya. Kalau di dalam mahasiswa itu di universitas biasanya ada buku petunjuk penyusunan skripsi. Nah, itu sudah ada tuh ukuran font berapa, bab harus berapa, bagaimana penulisan bab dan subbab, dan seterusnya ya. Jadi ini yang harus diperhatikan betul-betul. Jadi silahkan concern terhadap hal teknis dulu, nanti baru Anda akan berpikir dari sisi kualitas ya. Gitu, dari sisi kualitas yaitu terkait dengan masalah konten. Nah, setelah video ini nanti kita akan sama-sama membahas bagaimana sebetulnya kita menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3, lalu tema-tema apa yang kira-kira menarik untuk kita bahas, dan yang paling penting adalah Anda benar di dalam penyusunannya dan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Oke, itu dulu penjelasan dari saya ya. Jadi kurang lebih untuk sistematikanya ini saya ulang lagi, ada judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, mutu, kemudian kata pengantar,
surat pernyataan, daftar isi, bab 1, 2, dan 3, kemudian ada daftar pusataka, dan yang ke-10 ada lampiran. Ya, paling tidak ini harus Anda buat dahulu, kemudian concern setelah ini silahkan pikirkan judul sesuai dengan tema pada saat Anda pendidikan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya telah menyimak video ini, dan semoga bermanfaat. Pastikan Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update informasi pembelajaran lainnya. Terima kasih, selamat pagi, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.